Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya. Amin. Kita bersyukur di dalam satu minggu ini Tuhan masih melindungi kita, Tuhan masih menyertai kita. Bahkan pada saat titik terendah pun Tuhan masih menyertai, Tuhan masih bersama kita. Kita patut bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita angkat satu lagu pujian, dalamnya kasih utama. Terlebih
Bapa, di setiap langkah hidup kami Tuhan, Engkau menyertai kami. Bapa, ampuni kami Tuhan atas segala dosa yang telah kami Tuhan. Kami benar-benar tidak layak, kami benar-benar berdosa Tuhan. Kami minta ampun, kami sujud di altar-Mu Tuhan. Kami minta ampun atas dosa-dosa kami. Kiranya Engkau berkati kami Bapa, dan kiranya Engkau melayani kami Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan Engkau berkati ibadah kami Bapa, supaya berjalan lancar dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Masih semangat teman-teman? Baiklah, kita akan menyanyikan lagu Kuserahkan Haleluya sebelum mendengarkan khotbah dari pendeta Ali Tahun. Teman-teman boleh bertepuk tangan, boleh bersemangat untuk mengatakan pujian ini. Kita bernyanyi Kuserahkan Haleluya. Dan saat hari ini Tuhan, kami mau merenungkan satu bagian
bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang boleh mendengar firman-Mu dan kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan lewat pemberitaan firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Berfirman-Lah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan yang mau kita renungkan pada malam hari ini diambil dari kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kolose pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan baca untuk kita semua. Teman-teman boleh ikuti di dalam hati di rumahnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semua yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Amin. Sampai sedemikian jauh baca firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat hari ini berjuang untuk memperoleh sesuatu. Berjuang untuk memperoleh sesuatu. Teman-teman, kalau ngomongin kata berjuang, di siapa sih yang nggak pernah berjuang? Saya percaya kita pasti pernah yang namanya mengalami perjuangan, berjuang untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Contohnya nih, ketika kita kuliah, gitu ya, atau yang masih kuliah, untuk memperoleh nilai yang baik, sekali lagi, untuk memperoleh nilai yang baik, pasti kita akan berjuang. Apa perjuangan yang kita lakukan? Kita belajar. Mungkin yang dulu kalau nggak ujian kita belajar hanya sekedar membaca, hanya sekali lewat. Tapi begitu mau ujian pasti kita membacanya secara berulang-ulang, kita hafal supaya kita paham betul, kita mengerti apa yang kita catat. Sehingga ketika ujian nanti soalnya keluar, apa yang kita pelajari itu yang keluar soalnya, kita bisa menjawabnya dengan baik dan memperoleh nilai yang baik. Di situ letak perjuangannya. Atau ketika kita menyukai seseorang, ya pasti kalau katanya bercerita tentang menyukai seseorang, gimana caranya supaya kita kelihatan menarik, bagaimana supaya kita kelihatan oke, maka kita akan berjuang untuk melakukan hal yang demikian. Nah, ketika kita juga dikatakan ingin mendapatkan sesuatu, saya nggak tahu sesuatu itu apa, gitu ya, entah itu handphone, entah itu apa, mau beli rumah atau mau beli apapun itu, ketika kita menginginkan sesuatu, saya pasti percaya ada perjuangan yang kita lakukan untuk kita bisa mendapatkannya. Saudara, ketika kita memperoleh sesuatu yang kita inginkan, disitulah letak kebahagiaannya. Ketika masih berjuang, saya percaya kita masih begitu banyak menguras tenaga dan pikiran, bahkan terkadang waktu dan lain sebagainya. Tapi ketika kita telah mendapatkan sesuatu itu, disitulah letak kebahagiaan, karena perjuangan yang kita lakukan membuahkan hasil yang baik. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita juga belajar bagaimana Paulus berjuang untuk mengingatkan jemaat yang ada di Kolose supaya mereka tetap bersatu hati. Dia berjuang supaya orang-orang yang ada di Kolose hidupnya tetap terhadap pengajaran Kristus. Karena ayat yang pertama kita lihat bagaimana Paulus menceritakan begitu eratnya perjuangan yang dia lakukan untuk mengajak orang-orang yang ada di Kolose. Bagaimana dia berjuang supaya mereka yang belum mengenal Kristus, mereka boleh menjadi percaya kepada Kristus. Apalagi pada waktu itu dikatakan munculnya aliran-aliran penyesat yang menyesatkan mereka, yang mulai membuat mereka bimbang agar tidak percaya kepada Kristus. Di situ Kolose hadir, dia mengirimkan surat pengajaran kepada mereka supaya mereka tetap yakin dan percaya akan pengajaran Yesus Kristus. Ini perjuangan yang dilakukannya. Bahkan kalau kita lihat teman-teman yang terkasih, bagaimana Paulus sampai di penjara pun dia tetap memberikan hatinya kepada jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Wow, ini luar biasa. Bagaimana dia berjuang sampai tetes darah terakhir.
Karena dia sudah menerima anugerah keselamatan itu, maka inilah buah yang dia lakukan. Supaya kalau dulu orang tak percaya kepada Kristus, bagaimana hidupnya yang dulu gak percaya kepada Kristus, supaya mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat pelayanan yang dia lakukan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang ada di rumah atau dimanapun kita berada, kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Kita semua yang ada di tempat kita masing-masing saat hari ini, yang sedang menyaksikan saya berkhotbah, kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan itu. Pertanyaannya, apa respon kita ketika kita sudah memperoleh keselamatan itu? Jangan keselamatan itu hanya kita simpan di dalam hati. Kita nggak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Prinsipnya iman itu yang kita yakini itu, apa yang kita tahu pengajaran tentang Kristus itu hanya diam di dalam diri kita. Kita nggak mau bersaksi, kita nggak mau bagikan itu kepada orang lain. Saudara, ketika engkau telah memperoleh keselamatan itu, salah satu tugas kita adalah menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Kita jangan hanya berjuang untuk memperoleh nilai. Sah-sah aja teman-teman. Ketika engkau berjuang untuk mendapatkan cinta sejatimu, nggak tahu saya siapa cinta sejatimu. Nggak salah juga ketika engkau berjuang untuk mendapatkan HP baru, teman-teman. Yang penting cara mendapatkan HP itu dengan jalan yang benar ya. Nggak persoalan ketika kamu berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, teman-teman. Nggak salah. Tapi jangan lupakan juga untuk berjuang membawa misi Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar. Ini yang paling penting, teman-teman. Jangan pernah lupakan bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab untuk membawa kabar keselamatan kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjuang untuk memperoleh sesuatu di dalam Tuhan, apa yang mau kita perjuangkan? Yang tadi saya sebutkan di awal-awal itu nggak masalah, itu bagian-bagiannya engkau berjuang. Yang paling penting dan yang paling terutama, berjuang di dalam iman. Saudara, banyak orang yang jatuh ketika imannya rendah, ketika imannya cetek, ketika pergumulan datang dalam hidupnya mulai ragu kepada Tuhan. Ini yang mau kita kalahkan, bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa melewati itu semua. Banyak orang, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih takut kepada orang lain dibanding kepada Tuhan, lebih takut kepada manusia daripada orang yang menciptakan manusia. Maaf, saya perbaiki kalimat saya. Banyak orang lebih takut kepada manusia daripada sang penciptanya. Dan itu fakta, teman-teman. Mari kita berjuang dengan iman. Ketika engkau dijauhi orang karena Kristus, gak masalah, teman-teman. Ketika engkau diputusin karena kau beda keyakinan dengan orang lain, pacarmu maksa kau untuk pindah ke agamanya, tapi kalau nggak mau, itulah perjuangan yang sesungguhnya. Bagaimana Allah bertahta di hatimu. Ketika engkau dijauhi, ketika engkau disakiti karena Kristus, nggak masalah, teman-teman. Karena itulah perjuangan yang harus kita lakukan supaya kita tetap berpegang kepada Yesus Kristus. Untuk itu, teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita berjuang. Mari kita berjuang di dalam iman kita. Kita mau hidup bersama dengan Kristus. Kita mau memuliakan Tuhan kita. Kita mau tetap tinggal di dalam Kristus sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan disitulah perjuangan kita terakhir, ketika kita tetap memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami mau Tuhan firman-Mu ini bertahta di hati kami. Firman-Mu ini menjadi kebenaran yang boleh kami pegang dan kami lakukan, sehingga hidup kami benar-benar hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami lewat Roh Kudus-Mu untuk kami bisa mengerjakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan firman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh indah firman Tuhan malam hari ini. Mari kita responi firman Tuhan dengan bernyanyi Walau Seribu Rambut.
doa Bapa kami kita bangkit berdiri. Kita berdoa doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepas daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya berkati menghibur dan menjaga kita sekalian mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, silakan bersatu sejenak. Puji Tuhan, kepada kita boleh berjalan dengan baik. Shalom bagi kita semua. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena penyebaran COVID semakin merajalela, ya, nggak ada henti-hentinya, terus bertambah. Jangan sampai kita menjadi korban selanjutnya. Bagaimana cara mencegahnya? Tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi yang namanya keramaian. Kongko nanti dulu deh. Mending buka YouTube, cari channel P3GMI, cari channel GMI Moria Jambi. Di situ banyak ibadah-ibadahnya. Mending ikutan itu daripada kita keluar, supaya kita juga boleh bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus